Jadi siapapun di antara kita selama waktu-waktu hidupnya masih ada di atas ketaatan kepada Allah dan keimanan, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hamba tersebut? Kata Nabi SAW, Allah sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya dia meninggal dunia. Dia tidak pernah tahu ajal itu kapan datang. Maka kalau kita meninggal dalam kondisi kita sibuk dengan amal saleh, berzikir, baca Quran, umroh, sholat, apa saja, itu kebaikan tentunya. Dan kalau Allah membenci seorang hamba, Allah sibukkan dia dengan kemaksiatannya, dan dia tidak terfikir untuk taubat, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal pesan kami, setelah pulang dari sini, maka jaga ya stabilitas iman kita. Jaga Bapak Ibu sekalian. Dan sederhana. Dengan memaksakan diri dan menjaga diri untuk ibadah kepada Allah, sudahlah yang lalu-lalu kelalaian kita lupakan, sekarang kita mulai perbaikin ke depan, dan juga kita tutup semua pintu-pintu kemaksiatan, supaya tidak ada hukuman yang datang kepada kita. Sebentar saya sampai ajal datang, dan kita akan saksikan semua janji Allah dan Rasulnya benar. Ya, bagaimana kuburan menjadi taman dari taman surga bagi orang yang patuh, bagaimana jadi lubang dan lubang neraka bagi orang-orang yang kafir. Sebagaimana kita jelaskan waktu Uhud, di depan kuburan para syuhada, dan betul-betul surga dan neraka itu ada depan mata. Dan perlu saya digarisbawahi poin penting, surga sudah ada, neraka sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau seorang hamba memohon kepada Allah surga, dalam satu riwayat 3 kali, riwayat yang lain 7 kali, maka surga merespon langsung di saat itu, bahwasanya sambil berkata, ya Allah sungguhnya hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka atau ke dalam surga, masukkanlah ia. Dan kalau seseorang berlindung dari api neraka sehari 3 kali dan riwayat lain 7 kali, maka neraka akan berdoa mengatakan, ya Allah hambamu fulan berlindung dariku atau dari neraka, maka selamatkan ia. Jadi semua ini sudah ada depan mata.